Status tenaga honorer di semua instansi pemerintahan, termasuk di instansi pendidikan akan dihapuskan. Begitu menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada November 2023 mendatang. Menurut Cahyo Kumolo, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, telah resmi menerbitkan Surat Edaran bernomor B-185-MSM02-03-2022 yang telah diundangkan pada 31 Mei 2022 untuk penghapusan tenaga honorer. Diungkapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa setelah honorer dihapus, status pegawai pemerintah mulai tahun 2023 nanti hanya ada yang namanya aparatur sipil negara. Nantinya, aparatur sipil negara tersebut hanya akan ada dua, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau yang disebut dengan istilah P3K. Penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN pada pemerintah pusat maupun daerah, yaitu bertujuan untuk membangun SDM aparatur sipil negara yang lebih sejahtera dan profesional, serta memperjelas aturan dalam perekrutan. Karena selama ini, adanya ketidakjelasan sistem perekrutan tenaga honorer, yang berdampak pada pembayaran upah, yang kerap kali di bawah UMR. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bersama Badan Kepegawaian Negara, saat ini tengah melakukan pendataan tenaga non-ASN, dan yang termasuk di antaranya adalah tenaga honorer. Dihimpun dari berbagai sumber, menurut Suharmen, selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, tujuan dari pendataan tersebut adalah berguna untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN. Hal itu juga sebagai strategi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait pegawai honorer. Dikatakan oleh Suharmen, supaya gaji honorer lebih tertata dalam APBD, sehingga gajinya bisa lebih manusiawi lagi. Lantas, apakah menjadi pegawai negeri sipil merupakan hal yang mungkin bagi tenaga honorer? Nah, berikut ini syarat-syarat bagi tenaga honorer agar dapat diangkat menjadi PNS, seperti dilansir dari berbagai sumber. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, diangkatnya tenaga honorer sebagai PNS jika memenuhi syarat usia sebagai berikut. Pertama, berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Kedua, berusia maksimal 46 tahun dan punya masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus. Ketiga, berusia maksimal 40 tahun dan punya masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. Keempat, berusia maksimal 35 tahun dan punya masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Lantas, bila belum memenuhi persyaratan di atas, tenaga honorer dapat mengikuti tes CPNS dengan syarat berusia minimal 20 tahun dan maksimal 35 tahun. Harus mempunyai minimal berpendidikan S1, serta harus sehat secara jasmani dan rohani. Tenaga honorer juga diharuskan memiliki kompetensi di bidangnya, tidak pernah berurusan dengan hukum, atau dipidana dengan kurungan penjara 2 tahun atau lebih, dan bukan anggota partai politik, maupun terlibat dalam politik praktis. Serta tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, anggota Polri, prajurit TNI, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang.
Semoga video ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi rekan seperjuangan, terutama yang masih berstatus bagi tenaga honorer. Rekan-rekan honorer tetap tenang, tetap semangat dalam bekerja, sembari menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Dan kedepannya semoga ada perkembangan menggembirakan, menyangkut keberadaan tenaga honorer.